Halo semua, saya mencoba buat video singkat untuk setiap skill yang ada di handbook. Harapannya semoga itu bisa membantu proses pembelajaran kalian. Jadi yang pertama ini tentang skill 1. Seperti yang kalian lihat di skill 1, itu tentang pastikan bahwa dalam kalimat itu ada subjek dan verb. Jadi kalimat itu benar, pertama, kalau memiliki subjek dan verb. Kalau kalimat itu tidak memiliki subjek, hanya memiliki verb saja, maka kalimat itu salah. Atau sebaliknya, kalau kalimat itu memiliki subjek saja tapi tidak memiliki verb, maka kalimat itu salah. Subjek dalam bahasa Inggris adalah I, you, they, we, she, he, it. Nah, itu subjek. Kalau verb gimana? Kalau verb bisa ada verb 1, verb 2, dan verb 3. Ada juga verb ing namanya. Selain verb, ada juga pengganti verb namanya to be. To be ini bisa muncul dalam kalimat pertama kalau di dalam kalimat itu tidak ada verb. Misalnya contohnya she is beautiful. Di dalam kalimat she is beautiful ini tidak ada kata kerja. Maka to be di sini diletakkan untuk menggantikan verb. Kalau misalnya kita tulis she beautiful saja, kalimat itu salah. Karena kalimat itu harus memiliki subjek dan verb. Kemudian apakah to be bisa ketemu dengan verb? Bisa. Jadi kalau misalnya to be mau ketemu dengan verb, itu pasti bentuk continuous, to be plus verb ing. Misalnya, she is watching a movie. Is dan watching. Atau bentuk pasif, the car is being repaired. Atau the house is repaired. Atau the pictures is taken or was taken. Nah, itu bentuk pasif. Nah, di dalam handbook kalian ada tabel tentang jenis-jenis to be. Masing-masing tenses itu memiliki to be yang berbeda. Jadi simple present ada to be-nya, perfect tense ada, simple past juga. Kapan to be ini digunakan? Mengikuti keterangan waktu dalam kalimat. Jadi kalau misalnya ada keterangan waktu simple past seperti last week atau last year, maka to be yang digunakan adalah to be bentuk past. Kalau simple present misalnya today atau everyday, yang habit, kebiasaan, biasanya menggunakan to be simple present. Begitu juga perfect tense. Kemudian di handbook saya letakkan 3 ciri kalimat yang salah. Jadi pertama, kalimat itu salah kalau tidak memiliki subjek. Kedua, kalimat itu salah kalau tidak memiliki verb. 3, kalimat itu salah kalau walaupun ada subjek dan verb tapi tidak sempurna. Misalnya bentuk continuous yang saya kasih contoh, the boy going to the movies with a friend. Di sini ada subjek boy dan verb ing going. Tapi verb ing tidak bisa berdiri sendiri. Seperti saya jelaskan tadi, to be ketemu verb ing. Maka di depan verb ing ini harus ada to be. Maka kita gunakan pilihan yang ada pilihan D. Ini contoh di nomor 3. Nah, kalian bisa selesaikan exercise 1. Di sini, kalian harus bisa menganalisa yang mana subjek, yang mana verb. Ingat, subjek itu harus berupa benda. Dan ketika di exercise 1, saya minta kalian menganalisa subjeknya apa, verbnya apa, terus indikasikan kalimat itu salah atau benar. Nah, kalau subjek, ambil bendanya saja. Kalau misalnya ada subjek, the car is paired, atau the car is expensive, maka ambil subjek sama dengan car. The-nya nggak diambil, karena subjek itu hanya bendanya saja. Verbnya is. Kalau to be verbnya dalam bentuk pasif atau verb ing, maka diambil to be dan verb ing atau verb 3 itu. Misalnya, the car was painted by him last week. Was painted, verb sama dengan was painted. Atau she is watching a movie, verb sama dengan is watching. Seperti itu. Semoga bisa membantu ya. Silakan. Semangat. Di skill 1 ini fokus kepada satu kalimat harus memiliki subjek dan verb.
Kalau tidak, salah. Dan harus bisa menganalisa yang mana subjek, yang mana verb. Oke, jelas ya? Let's break the limits.